Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbagu alaina ni'amahu zahiratan wa batinah. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Berjumpa kembali dengan saya untuk membahas tema-tema penting di dalam Al-Quran dan hadis dengan paradigma kritis. Dengan paradigma kritis ini kita akan bisa untuk mendapatkan pemahaman yang lebih valid, lebih relevan untuk kehidupan di masa kini dan juga di masa yang akan datang. Dengan pemahaman yang kritis juga kita punya kemungkinan untuk merevisi pemahaman-pemahaman di masa lalu yang ternyata tidak benar atau sudah tidak relevan. Sekali lagi, kali ini kita akan mengangkat tema tentang sebuah hadis ad-dinu an-nasihah yang sering dimaknai agama adalah nasihat. Ini adalah hadis yang membuat saya termotivasi untuk mengumpulkan 40 hadis yang saya beri judul Al-Arba'un An-Nasihiyah, 40 hadis tentang komitmen kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 40 hadis yang ada di dalam buku ini adalah 40 hadis yang saya pilih, sebagaimana juga Imam Nawawi mengumpulkan 40 hadis yang terkenal dengan Arba'in Nawawi. Ini memang menjadi semacam tradisi di dalam dunia intelektual Islam. Kalau sudah belajar Al-Quran, belajar hadis, kemudian memiliki 40 atau 40-an lah hadis pilihan. Kalau Al-Quran kan jelas ada satu mushaf ini yang terdiri atas 604 halaman, itu mutawatir. Nah, kemudian juga memiliki 40 hadis yang menjadi rujukan paling utama dalam kehidupan kita, yang paling berpengaruh pada hidup kita. Termasuk ini yang paling berpengaruh dalam hidup saya. Awalnya saya tidak merasa ada yang aneh dalam pemahaman agama adalah nasihat. Tetapi ketika membaca hadis ini secara lengkap, maka kemudian saya merasa ada yang tidak tepat. Karena dulu saya bertanya pada ibu saya, karena nama saya Muhammad Nasih, saya bertanya pada ibu saya, "Ibu, kenapa nama saya Muhammad Nasih?" Ibu saya menjawab, "Agar kamu nanti menjadi orang yang memberikan nasihat." Masuk akal. Itu kan cita-cita orang tua. Dan latar belakangnya dulu ibu di pesantren, di sebuah pesantren di Lasem, pesantren Al-Hidayat yang diasuh oleh Kiai Maksum dan Mbah Nuriyah. Di situ bersama dengan temannya punya cita-cita kalau nanti punya anak akan diberi nama Muhammad Nasih Aminullah. Teman ibu saya punya anak diberi nama itu beneran Muhammad Nasih Aminullah. Nah, saya cuma dikasih nama Muhammad Nasih, Aminullahnya nggak ada karena katanya kepanjangan. Nah, pada saat ibu saya mengatakan tadi, ya tidak ada masalah karena saya belum membaca hadis ini secara lengkap. Kemudian setelah membaca hadis ini secara lengkap, saya merasa ada yang tidak tepat kalau nasih diartikan sebagai orang yang memberikan nasihat. Kenapa? Hadis lengkapnya begini, ad-dinu an-nasihah. Jadi ada di nomor awal, paling awal dari hadis ini. Kalau Imam Nawawi meletakkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan itu yang kemudian memotivasi saya juga. Karena Imam Nawawi punya 40-an hadis. Hadis pertamanya ada kata nawa, niat. Saya ingin menjadikan ini, karena sesuai dengan nama saya, menjadi hadis yang pertama juga, ad-dinu an-nasihah. Tetapi setelah saya membaca secara lengkap, nah ini yang kemudian membuat saya terinspirasi. Karena hadis lengkapnya begini, ad-dinu an-nasihah. Faqila liman, atau versi lain fakulna liman ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Jadi Rasulullah kemudian menjawab ketika ditanya,
Ad-dinu an-nasiha. Ketika Rasulullah mengatakan ad-dinu an-nasiha, ad-din an-nasiha, agama adalah nasihah. Kemudian sahabat bertanya, nasihah bagi siapa? Sekarang kalau kita arti sebagai nasihat, nasihat sebagai pesan yang baik dalam bahasa Indonesia. Nasihat bagi siapa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Bagi Allah, kitabnya, rasulnya, kepada pemimpin-pemimpin orang-orang Islam, dan pada umumnya mereka. Mereka ini adalah orang-orang Islam. Coba kalau kita pikir secara logik, yang pertama, kedua, ketiga, nggak mungkin dinasihati. Karena Allah, kitabnya, dan rasulnya adalah sumber nasihat justru. Paling mungkin nasihat diberikan kepada pemimpin orang-orang Islam. Presiden, gubernur, bupati, anggota DPR misalnya. Mungkin kita nasihati. Apalagi wa ammatihim, dan orang-orang pada umumnya. Gampang kita nasihati. Tetapi kalau Allah, kitabnya, dan rasulnya nggak mungkin kita nasihati. Maka kemudian kita mesti berpikir bagaimana caranya bisa mendapatkan makna yang tepat. Tentu saja tidak ada jalan lain. Saya harus bandingkan kalimat yang ada di dalam hadis ini dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang lain. Jadi kalau kita mau mendapatkan pemahaman yang benar tentang Al-Quran dan hadis, maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah mencari pemahamannya berdasarkan Al-Quran itu sendiri, berdasarkan hadis itu sendiri. Kalau Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, namanya tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran ditafsirkan dengan hadis, berarti Al-Quran bil hadis. Kemudian kalau hadis kita pahami dengan Al-Quran, berarti ya al-hadis bil Quran. Kemudian kalau hadis kita hubungkan dengan hadis yang lain untuk mendapatkan pemahaman yang utuh, maka namanya al-hadis bil hadis. Memahami hadis dengan hadis. Itu adalah cara yang paling awal kita lakukan. Setelah itu baru menggunakan hasil riset dan lain sebagainya. Nah, ini juga saya untuk bisa memahami hadis ini dengan tepat, saya kemudian mencari padanannya di dalam Al-Quran. Dan Alhamdulillah saya temukan ada beberapa ayat yang di dalamnya ada kata yang berasal dari kata nasoha. Yang pertama kali saya lakukan adalah melihat ayat-ayat itu, kemudian saya mencari maknanya di dalam kitab yang memiliki paradigma yang otoritatif. Dalam konteks ini Lisanul Arab. Lisanul Arab ini adalah kitab yang ditulis oleh Ibnu Manzur, memberikan pemahaman tentang makna kata yang paling otoritatif. Menurut saya saja, sekali lagi, saya sering mengatakan ini. Jadi menurut saya ini paling otoritatif. Karena di dalamnya juga ada berbagai macam rujukan, mulai Al-Quran, hadis, kemudian syair-syair Arab. Digunakan di dalam Lisanul Arab ini. Saya menemukan di dalam Lisanul Arab, silahkan diketik. Caranya sekarang gampang. Untuk mengakses kitab-kitab yang langka sekalipun, sekarang mudah sekali. Tinggal ketik kalau ini Lisanul Arab, kemudian ketik kata nasoha. Nanti akan muncul di situ kitabnya. Nah, di jilid 2, halaman 616, kita akan menemukan kata nasoha diberi makna oleh Ibnu Manzur sebagai iradatul khairi lil mansuhlah. Jadi yang namanya nasihah dari kata nasoha itu artinya adalah keinginan untuk berbuat baik bagi orang yang dinasihati, lil mansuhlah. Yang kedua adalah wa aslun nushi al khulus. Jadi makna paling asal dari kata an-nusuh adalah al-khulus. Jadi nasoha artinya adalah kholaso. Kholaso artinya murni. Seperti surat Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Walaupun di dalamnya tidak ada kata
Ikhlas, tetapi disebut sebagai surat Al-Ikhlas. Kenapa? Makna di dalamnya secara keseluruhan adalah kemurnian atau pemurnian kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Allah itu Esa. Allahus samad. Allah adalah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan, maksudnya tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sekufu atau selevel dengan Allah, baik sebagai sekutu maupun sebagai saingan. Dalam bahasa politik yang sering saya gunakan adalah baik sebagai anggota koalisi maupun sebagai oposan. Nggak ada yang selevel dengan Allah. Kalau dalam bahasa yang digunakan oleh surat Al-Fatihah adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta tolong. Dalam konteks ini berarti an-nasihah artinya adalah pemurnian total hanya kepada Allah. Bahasa yang paling tepat ini adalah komitmen total. Maka yang paling pas untuk tadi ad-dinu an-nasiha adalah agama adalah komitmen total. Agama adalah komitmen. Jadi kalau kita artikan secara lengkap menjadi, kalau ditanya lagi, komitmen kepada siapa ya Rasulullah? Rasulullah kemudian menjawab, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil mu'minin wa ammatihim. Komitmen kepada siapa? Kepada Allah, kepada kitabnya, kepada rasulnya, cocok. Komitmen kepada pemimpin orang beriman, ya cocok. Komitmen kepada pemimpin adalah selagi pemimpin kita berada di dalam koridor yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dia tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bermaksiat kita nggak boleh punya komitmen. Kemudian wa ammatihim, kalau kita misalnya berjanji harus komitmen kepada orang Islam pada umumnya. Kalau kita mau jadi anggota DPR, mau jadi bupati, mau jadi gubernur, mau jadi presiden, kita harus punya komitmen. Kalau kita sudah menjanjikan, nanti kalau saya jadi anggota DPR, maka saya akan memberikan pelayanan yang lebih baik. Itu adalah komitmen. Kalau kita sudah berkomitmen, maka kita harus memenuhinya. Tidak boleh mengingkarinya. Jadi kemudian jadi cocok semuanya. Dan kalau kita gunakan makna komitmen ini, ternyata cocok. Semua kata nasoha di dalam Al-Quran, kalau kita artikan dengan komitmen cocok. Tapi kalau kita artikan nasihat, belum tentu cocok. Kita buktikan sekarang. Sekarang kita cari ayat-ayat yang di dalamnya ada kata nasoha. Kita akan menemukan 4 bentuk kata. Yang pertama adalah fi'il madhi, bentuknya adalah nasoha dan ansoha. Kemudian yang kedua adalah isim, bentuknya adalah nushun dan nasihun, berarti masdar dan isim fa'il. Sekarang kita ke fi'il madhi dulu, yang bentuknya adalah nasoha. Kita akan menemukan ini di dalam 3 ayat, yaitu surat Al-A'raf ayat 79, kemudian surat Al-An'am ayat 93, dan surat At-Taubah ayat 91. Perhatikan betul, kita harus betul-betul menjadikan Al-Quran sebagai sumber yang utama, agar kita beriman, memiliki konsepsi tertentu, betul-betul punya landasan yang fundamental, bukan katanya-katanya. Sekarang kita baca surat Al-A'raf ayat 79. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Ini ayat yang menceritakan tentang Nabi Saleh. Fatawalla anhum, setelah berdakwah kepada kaumnya, tapi kaumnya tidak mau beriman kepadanya, maka dia kemudian berpaling. Fatawalla anhum wa qala, dan dia berkata, Nabi Saleh berkata, ya qaumi, wahai kaumku, laqad ablagtukum, sungguh telah aku sampaikan kepada kalian risalata rabbi, risalah dari Tuhanku,
wa nasahtu lakum. Wa nasahtu lakum. Saya ulang lagi, wa nasahtu lakum. Dan aku menasihati kalian. Boleh, cocok. Tapi kalau kita artikan wa nasahtu lakum dan aku berkomitmen pada kalian juga cocok. Walakin la tuhibbunan nasihin. Akan tetapi kalian tidak menyukai orang-orang yang memberikan nasihat, boleh. Akan tetapi kalian tidak menyukai orang-orang yang punya komitmen, juga cocok. Nah, kemudian yang berikutnya adalah surat Al-A'raf ayat 93. Ini berkaitan dengan Nabi Syu'aib. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fa kaifa asa ala qaumin kafirin. Penjelasannya sama dengan ayat sebelumnya karena mirip, kasusnya sama. Nabi Syu'aib telah berdakwah kepada kaumnya, tetapi kaumnya kemudian tidak mau menerima. Nah, yang terakhir ini kata nasoha yang kalau kita artikan memberikan nasihat nggak cocok. Ini yang membuat saya makin yakin bahwa memang arti komitmen ini lebih tepat untuk ayat-ayat ini dan juga untuk hadis Nabi tadi. Surat At-Taubah ayat 91. Silahkan buka, ini penting sekali. Laisa 'alad du'afai wala 'alal marda wala 'alal ladina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih ma 'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim. Di dalam ayat ini dijelaskan laisa 'alad du'afai, tidak ada atas orang-orang yang lemah, wala 'alal marda, dan tidak pula atas orang-orang yang sakit, wala 'alal ladina la yajiduna ma yunfiquna, tidak pula atas orang-orang yang tidak memiliki harta yang bisa diinfakkan, harajun, kesempitan. Orang-orang yang tadi dalam kesulitan tadi itu tidak masalah. Orang sakit, orang lemah, orang yang tidak punya harta kekayaan, kalau dia tidak ikut iuran, dia tidak ikut berpartisipasi, itu tidak masalah. Syaratnya apa? Idza nasahu lillahi wa rasulih. Ketika mereka punya komitmen kepada Allah dan Rasulnya. Coba kalau kita artikan dengan idza nasahu lillahi wa rasulih, ketika mereka menasehati kepada Allah dan Rasulnya, tidak tepat. Tetapi kalau kita artikan ketika mereka memiliki komitmen, ketulusan, kemurnian hanya kepada Allah dan Rasulnya, tidak masalah. Kita misalnya pengen ikut berjihad, pengen ikut berkontribusi, tapi uangnya nggak ada misalnya, lagi dalam keadaan susah, nggak apa-apa. Yang penting sudah punya komitmen. Nah, ini tadi 3 ayat yang di dalamnya terdapat kata fi'il madhi, bentuknya adalah nasoha. Kemudian ada juga yang bentuknya adalah ansoha. Nah, ini ditemukan di dalam 2 ayat. Silahkan dibuka lagi surat Al-A'raf ayat 62. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamu. Tidak perlu saya jelaskan panjang-panjang karena artinya sama. Kemudian ditemukan lagi di dalam surat Hud. Ini nanti ayat yang di dalamnya juga ada kata yang berbentuk masdar, nushun. Di sini nushi. Silahkan dibuka surat Hud ayat 34. Wala yang fa'ukum nushi in aradtu an ansohalakum in kanallahu yuridu ayyuwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Di sini Nabi Nuh mengatakan, karena konteksnya Nabi Nuh, wala yang fa'u, dan tidak bermanfaat kum ing kalian. Apa yang tidak bermanfaat? Nushi. Bisa diartikan dua-duanya. Nasihat bisa, komitmen juga bisa. Tidak bermanfaat bagi kalian komitmenku, nasihatku juga boleh. In aradtu an ansohalakum, jika aku menginginkan untuk berkomitmen kepada kalian, jika aku menginginkan untuk memberikan nasihat pada kalian, gak ada manfaatnya. In kanallahu yuridu ayyuwiyakum. Silahkan dibuka, kemudian diresapi maknanya. Dua-duanya bisa. Kemudian bentuk berikutnya adalah nasihun.
Ini banyak di dalam Al-Quran. Ada yang bentuknya mufrad, ada yang bentuknya jamak. Bisa kita temukan di dalam satu surat Al-A'raf ayat 21. Ini berkaitan dengan kisah iblis ketika menggoda Nabi Adam. Kemudian dia berusaha untuk merayu Nabi Adam dan istrinya tentu saja. Wa qasama, dan bersumpah. Iblis bersumpah huma kepada keduanya, Adam dan Hawa, mengatakan begini dia, inni lakuma laminan nasihin. Ini sesungguhnya saya lakuma kepada kalian berdua, iku laminan nasihina. Sungguh termasuk orang-orang yang bisa diartikan memberikan nasihat boleh, berkomitmen boleh. Saya punya komitmen kepada kalian, memberikan saran dan lain sebagainya dengan komitmen yang tinggi. Kemudian surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ini berkaitan dengan Nabi Hud. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Uballighukum, aku menyampaikan kepada kalian risalati rabbi, risalah-risalah Tuhanku, wa ana, dan aku lakum bagi kalian iku nasihun. Orang yang memberikan nasihat boleh, orang yang berkomitmen boleh, kemudian amin, yang terpercaya. Aku adalah orang yang memberikan nasihat dan terpercaya. Aku adalah orang yang berkomitmen dan terpercaya. Dua-duanya bisa. Nah, ini ayat adalah yang membuat ibu saya ingin menamakan saya dengan Muhammad Nasih Aminullah. Kemudian ada lagi. Tadi ayatnya sudah saya sebutkan, cuma kemudian ujungnya adalah nasihin dalam bentuk jamak. Al-A'raf ayat 79. Kemudian ada lagi ayat yang menceritakan tentang Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya kemudian mengatakan pada bapaknya ketika mau membawa Nabi Yusuf, meyakinkan bapaknya agar memperbolehkan Nabi Yusuf dibawa pergi, padahal mau dicelakai. Mereka kemudian membuat argumentasi, ya abana, di surat Yusuf ayat 11. Qalu, mereka mengatakan ing ya abana, wahai bapak kami, ma utawi apa ikulaka bagimu. Ini adalah frase yang artinya mengapa kamu? La ta'manna. Bacanya la ta'manna. Aslinya adalah la ta'manuna. La ta'manu, tidak percaya sapa kamu na ing kami. Kenapa kamu tidak percaya kepada kami, Pak? Ala Yusufa, atas Yusuf. Wa inna, padahal sesungguhnya kami lahu kepada Yusuf iku lanasihuna. Kalau diartikan sebagaimana Ibnu Mangdur tadi cocok. Lanasihun diartikan sebagai orang yang menginginkan kebaikan. Tapi juga cocok kalau diartikan dengan kami ini adalah orang yang berkomitmen. Kalau kami bawa dia, pasti kami jaga. Itu ada di ayat berikutnya, bahwa mereka adalah orang yang berusaha meyakinkan bahwa mereka adalah orang yang akan menjaga Nabi Yusuf. Kemudian kasus Nabi Musa ketika kecil, Nabi Musa dihanyutkan oleh ibunya karena wahyu dari Allah. Ini ada di surat Al-Qasas ayat 12. Ketika sudah dihanyutkan itu, kemudian diikuti oleh kakaknya mengawasi. Ketika Nabi Musa diambil oleh keluarga Fir'aun, kemudian kakak Nabi Musa mengatakan pada mereka agar Nabi Musa ini disusui oleh satu keluarga yang sebenarnya adalah ibunya sendiri. Ini ada di surat Al-Qasas ayat 12. Wa harramna 'alaihil maradi'a min qablu faqalat hal adullukum ala ahli baiti yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Jadi nasihun di ujung ayat ini artinya juga komitmen. Berbuat baik juga bisa. Tapi kalau nasihun diartikan orang yang memberikan nasihat, enggak cocok. Karena artinya begini, wa harramna, dan menghalangi sapa kami alaihi, atas Musa al-maradi'a, ing ibu-ibu yang menyusui. Jadi Nabi Musa pada saat itu nggak mau menyusu kepada seorang pun perempuan-perempuan yang ada di istana. Nah kemudian ya mau tidak mau harus dicarikan ibu susu yang lain. Min qablu, ya, ini ada min qablu dari sebelumnya. Faqalat, maka berkata. Jadi saudara Nabi Musa kemudian mengatakan pada orang-orang di istana, hal adullukum, apakah boleh aku menunjukkan kepada kalian ala ahli baitin, atas sebuah keluarga, intinya begitu,
Keluarga yang bagaimana ini? Yakfulunahu lakum, yang akan menanggung, yang akan mengasuh ini Nabi Musa ini untuk kalian. Wahum lahu nasihun, dan mereka ahlul bait tadi itu, dan mereka keluarga tadi itu memiliki komitmen, memiliki niat yang baik. Yang paling pas di sini adalah komitmen. Mereka berkomitmen betul untuk merawat Nabi Musa sampai nanti menjadi dewasa. Kemudian masih di dalam konteks kisah Nabi Musa ini, ketika Nabi Musa sudah besar, kemudian ada sebuah kasus konflik dan kemudian membuat Nabi Musa membunuh seseorang. Nah, ini kemudian ada orang yang datang kepada dia memberikan informasi. Ini ada di surat Al-Qasas ayat 20. Waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Qala ya Musa, innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Saya artikan ujungnya saja. Ya Musa. Jadi laki-laki yang datang tadi itu kemudian mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa, innal mala'a, sesungguhnya elit-elit politik. Al-mala' saya artikan sebagai elit-elit politik. Iku ya'tamiruna, sedang berunding. Ya'tamiru berasal dari kata i'tamaro ya'tamiru. Kemudian membentuk kata mu'tamar. Mu'tamar itu artinya berunding. Ya'tamiruna, mereka berunding bika tentang kamu. Liyak dulu, untuk membunuh sapa mereka ka ing kamu, untuk membunuh kamu maksudnya. Fakhruj, maka kamu keluarlah dari negeri ini. Inni laka minan nasihin. Ini sesungguhnya aku laka kepadamu iku minan nasihina. Ini diartikan memberikan nasihat boleh, kemudian berniat baik boleh, kemudian diartikan dengan berkomitmen juga benar. Jadi tiga-tiganya benar. Kemudian yang satu lagi bentuk isim tadi. Bentuk isimnya masih ada satu tadi, nushi. Tapi masih ada satu. Selain nushun ada nasuhun. Ini ayat yang terkenal ada di surat At-Tahrim di juz 28. Sering diangkat oleh para khotib. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Silakan buka surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, beriman sapa mereka, alladzina, tubu, bertobatlah kalian, ilallahi, kepada Allah, taubatan, dengan taubat, nasuhan. Nah ini coba perhatikan. Kalau diartikan dengan niat yang baik masih agak masuk akal. Tapi kalau diartikan dengan nasihat, gak bisa. Tapi kalau diartikan dengan komitmen, sepenuh ketulusan, komitmen yang tulus, sangat cocok. Tubuh, bertobatlah kalian, taubatan, dengan tobat, nasuhan, yang sepenuh komitmen. Ini sekali lagi yang membuat saya kemudian mengartikan ad-dinu an-nasihah sebagai agama adalah komitmen. Komitmen kepada siapa? Kalau kita betul-betul mengaku sebagai orang yang beragama Islam, maka kita harus punya komitmen. Komitmen pada siapa? Lillahi, kepada Allah. Semua yang menjadi perintah Allah kita laksanakan, yang dilarang oleh Allah kita jauhi. Itu namanya takwa. Wali kitabihi, dan kepada kitab Allah. Kitab di sini bisa kita artikan sebagai ketetapan Allah. Kalau disuruh puasa, ya kita puasa. Kalau kita disuruh sholat, ya kita sholat. Terusnya itu adalah ketetapan. Atau kita artikan kitab ini ya Al-Quran, boleh juga. Kita berkomitmen kepada Al-Quran sebagai kitab Allah. Kemudian berkomitmen kepada Rasulnya, kita taat pada Rasulnya. Mayyuti'ir rasulah faqad atau Allah, barang siapa yang taat pada Rasul, maka dia sungguh telah taat pada Allah. Kemudian kalau kita adalah orang Islam, kita orang beriman, kita harus punya komitmen kepada pemimpin. Kalau pemimpin kita mengarahkan pada kebaikan, maka kita harus tunduk dan patuh. Kita harus taat juga. Karena Allah memerintahkan agar kita taat pada Allah, Rasulnya, dan ulil amri. Taat kepada Allah, Rasulnya, dan ulil amri ini a'immatil muslimin.
ati Allah, ati ming. Kita harus baliknya, kalau kita menjadi pemimpin orang-orang beriman, atau setidaknya kita punya urusan dengan orang-orang beriman, orang-orang Islam secara keseluruhan, kita harus berkomitmen pada mereka, jangan sampai kita mengingkarinya. Nah, dengan demikian kita mendapatkan pemahaman yang lebih baik lagi tentang ad-dinu an-nasihah. Tidak hanya sekedar mengatakan agama adalah nasihat, seolah-olah benar, tetapi kalau lihat Al-Quran, hadis Nabi, tidak tepat. Nah, seperti ini kita akan mendapatkan pemahaman yang utuh, yang sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita akan lanjutkan dengan tema-tema yang menarik, yang nanti juga saya ambilkan dari 40 hadis yang ada di dalam buku saya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.